Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan menceritakan tentang kisah pertemuan dua remaja yang mungkin bisa gua definisikan dengan satu kalimat, yaitu di saat aku tersesat, aku hanya butuh pelukanmu untuk menenangkanku yang tengah bingung dengan hidupku sendiri. Ya, kira-kira begitulah kalimat yang dapat digambarkan di dalam film ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Middle School Student A 2013. 월요일 아침 출근 행사가 예정되어 있어서 정체가. Film kali ini diawali dengan seorang ibu yang sedang terjebak macet pada saat mengantarkan putranya ke sekolah. Dan di saat itu pula terdengar sebuah berita di radio yang menyampaikan kabar duka karena seorang siswi ditemukan tewas akibat bundir dari atap apartemennya yang disebabkan karena stres dengan hasil ujian akhirnya. Mendengar itu membuat sang ibu memberi semangat pada putranya mengingat mereka baru saja pindah ke kota itu. Dengan begitu putranya yang bernama Lee Hae-jun ini juga pertama kali masuk ke dalam sekolah barunya di sana. Namun sebelum ibunya selesai bicara, ia langsung menjawab dengan sikap dewasanya bahwa ia bisa menanganinya, yang membuat sang ibu senang menyadari putranya yang telah beranjak dewasa dalam menghadapi situasi saat ini. Tidak lama dari situ, atasan si ibu menelponnya dan memintanya untuk cepat datang ke kantor, sehingga ia tidak akan sempat mengantarkan Hae-jun ke sekolahnya dan menyuruhnya untuk berlari saja menuju sekolahnya. 얼른 내려서 가. 뭐? 엄마, 진짜 말이 돼? 전학 첫날부터? Walau sedikit keberatan, tampaknya hubungan yang harmonis di antara mereka berdua membuat mereka saling mengerti dan bisa memberi semangat satu sama lain. 첫날 파이팅이다. 갈게. Saat dalam perjalanannya, terlihat di sebuah jembatan ada seorang wanita yang mencurigakan akan melakukan tindakan bodoh. Walau awalnya ia tidak ingin ikut campur, namun tindakan wanita itu pun membuat ia tidak bisa tinggal diam. Sehingga ia pun dengan cepat menggagalkan niat wanita itu. 뭐야 너? 아니, 저는 그게... Namun tampaknya wanita itu tidak suka dengan aksi Hae-jun karena ia merasa tidak melakukan apa-apa. Ia tampak cukup rebel dengan ia yang terang-terangan meminta korek pada Hae-jun untuk ngudut sejenak. Namun karena Hae-jun adalah anak yang baik-baik sehingga ia tidak memilikinya. Dengan begitu sebelum Hae-jun pergi, wanita itu mengingatkannya untuk tidak mengurusi urusan orang lain. 앞으로는 그렇게 막 들이대지 마라. 아, 첫날 아침부터 진짜... Ternyata setelah ia sampai di sekolah, ia pun terlambat dan harus dihukum oleh gurunya. Tampak di sana juga ada seorang pria yang juga dihukum bersama dengannya. Kebetulan juga ia juga murid baru yang baru pindah ke sana 2 bulan lalu. Dari sini ia mendapatkan teman baru yang kita sebut saja sebagai si Pirang. 거니까 그래? 괜히 전국구 대치동이냐. 전국에 난당인다. Di tengah perbincangan mereka, Hae-jun kaget melihat wanita sebelumnya ternyata sekolah di sana juga. Bahkan mereka ternyata satu kelas. 쟤 우리 반이었어? 우리 반. Si Pirang pun mengatakan bahwa wanita itu adalah ratu kasar di sekolah mereka, yang mana dapat dilihat bahwa ia yang terlambat nyelonong masuk begitu saja ke dalam kelas dan langsung ambil posisi tidur, yang membuat guru mereka menegurnya dan memarahinya yang malah seakan-akan paham semua mata pelajaran. Dan si guru pun menyuruhnya untuk menjelaskan materi yang sedang ia jelaskan di dalam kelas itu. 핀피 현상. Please in my front yard. Yang mengejutkannya, ia dapat menjelaskan dengan sangat lantang dan benar, sehingga membuat sang guru terdiam dan marah melihat sikap arogansi wanita ini, dan hendak memukulnya. Namun, wanita yang bernama Jo Yeon-so ini langsung menghentikan sang guru, dengan menjelaskan dengan lantang tentang hak seorang pelajar, yang mana kepala sekolah beserta guru-guru lainnya tidak berhak menggunakan kekerasan, sehingga membuat sang guru terdiam dan menyerah terhadapnya. 저러니까 싸가지 킹이지. 다들 알겠지만 Waktu pun berlalu 3 minggu kemudian, dan tiba saatnya ujian di hari itu. Dan wali kelas mereka pun menjelaskan bahwa ranking 1 dan 2 di setiap kelas akan masuk ke dalam kelas unggulan, sehingga mereka harus mendapatkan nilai yang bagus untuk mencapai itu. Yang membuat Hae-jun melirik Yeon-so yang sangat santai mengerjakan soal ujian itu, mengingat ia adalah yang terbaik di angkatan mereka. 야, 저
조은석 까였다. Namun tampaknya setelah hasil ujian keluar, semua siswa heboh melihat peringkat Yunso yang digeser oleh Haejun. Dan berita itu pun dengan cepat menyebar ke semua siswa. Dengan begitu membuat banyak siswa juga kesal karena secara otomatis ranking mereka juga turun. 몰라. 안 그래도 내신 때문에 짜증나는데. Tampaknya hal itu juga membuat Yunso cukup kesal dan mengabaikan Haejun yang menyapanya. Hingga pada akhirnya ia melihat penyebabnya, yaitu nilainya. Hal itu pun membuat si Pirang memujinya karena ini kali pertamanya Yunso kehilangan posisi pertamanya, yang sudah pasti membuat ia putus asa. 정은서 인생 최초의 좌절이지. 너는 진짜. Saking rebelnya, Yunso pun ingin ngudut sejenak di lingkungan sekolah itu. Namun tidak jadi karena ia yang tidak punya korek. Dan saat itu juga Haejun pun datang menghampirinya dan memberikannya sebuah permen. 담배는 몸에도 안 좋고 하니까 이거 대신. 너 공부 좀 하더라. 이혜준이거든. 접대 육교에서도. 그래서 뭐? Dari situ juga dalam senyuman beribu maknanya, Yunso mengatakan semoga berhasil dan lihat saja sampai berapa lama lu bisa bertahan di sini. 조은석. 왜? Setelah itu teman Yunso pun menghampirinya, yang mana ia berada di peringkat ketiga dan mengungkapkan kekesalannya terhadap Haejun yang membuat kesempatannya untuk masuk ke dalam kelas unggulan bisa saja sirna. Namun Yunso pun menenangkannya karena ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi, yang membuat wanita yang bernama Jong Nayeon ini senang terhadap hal itu. Dan dari situ juga Yunso kepikiran sebuah rencana dan mengajaknya untuk menjalankan rencana tersebut. 우리 게임 하나 할래? 게임? Setelah itu tampak seorang wanita dengan sengaja menjatuhkan perbunga yang hampir mengenai Haejun, yang membuat dia kaget dan langsung mengejar serta melihat siapa sebenarnya pelakunya. Setelah sampai di kelas, ia sama sekali tidak bisa melihat seseorang yang mencurigakan. Dan ketika ia melihat mejanya, terlihat bukunya yang telah dirobek-robek dan ada tulisan yang menyuruhnya untuk berhenti pamer dan pergi dari sana. Sehingga hal itu pun membuat ia cukup kesal. Namun tanpa terduga, yang terjadi adalah ternyata ada seseorang yang melemparnya dengan susu, dan semua teman kelasnya pun mengolok-oloknya. Namun sudah pasti itu bukanlah ulah Yunso karena ia baru saja datang dengan tatapan kebencian. 야, 너 뭐 잘못했냐? Saat pulang sekolah, si Pirang pun masih heran dengan Haejun yang masih tidak mengerti dan sadar dengan apa yang telah terjadi. Karena ia masih tidak mengerti semua hal ini hanya karena nilai yang membuat semua orang membencinya. Namun ia bingung siapa yang melakukannya. Saat itu juga Yunso lewat di sana dan si Pirang pun menunjuknya yang sangat mungkin menjadi pelakunya. Dari situlah Haejun mengikuti Yunso. Namun tidak lama kemudian Yunso pun menyadarinya dan menegurnya. Akan tetapi Haejun berdalih dan menunjukkan tali sepatu Yunso yang telah terlepas. Yunso pun sedikit heran dengan sikap Haejun itu dan dengan usil ingin merendahkan Haejun dengan menyuruhnya mengikat tali sepatunya. Namun yang tidak ia duga, ternyata Haejun yang polos dengan gampang dan tulusnya langsung mengikat tali sepatu itu. 눈에 뭐 들어간 것 같다. Melihat itu membuat Yunso tersenyum dengan penuh makna tanda tanya, dan dia pun menggoda Haejun yang membuat ia tersontak grogi dengan sikap Yunso yang mengatakan ada sesuatu di dalam diri Haejun yang pintar ini, namun terlihat konyol. Dan ia pun mengungkapkan bahwa ia tertarik dengan sosok Haejun, yang membuat Haejun hanya bisa terdiam sejenak. 막대 사탕. 그래서 뭐래? 따라왔더니. Ia pun langsung menceritakan hal itu kepada si Pirang. Namun ia tampak sama sekali tidak kaget. Ditambah lagi di sana terlihat Yunso yang sedang berdebat dengan seorang pria paruh baya, yang membuat si Pirang menceritakan rumor bahwa Yunso berkencan dengan banyak pria, termasuk preman sekolah dan pria dewasa. Hal itu pun membuat Haejun tidak percaya dan langsung menghampiri Yunso yang sedang berdebat dengan pria itu. Dan dengan gentle ia menghentikan perdebatan mereka dan mengaku sebagai pacar Yunso, serta menarik tangannya dan membawanya pergi dari sana. 손좀 놓지? 어?
미안. 네가 언제부터 Dari sikapnya itu membuat Yunso pun heran. Namun Haejun pun langsung bertanya siapa pria itu. Yang ternyata Yunso tidak mengenalnya. Dan ia pun langsung ingin pergi. Dan mengatakan jika ada yang ingin dikatakan, katakanlah di lain hari. 너 국제중 떨어졌을 때도 좀 시끄러웠니? Terlihat Yunso pun dijemput oleh ibunya. Yang ternyata pria sebelumnya adalah ayahnya yang tengah marah kepada Yunso karena ia yang tidak diterima di sekolah yang diinginkan oleh ayahnya karena peringkatnya sebelumnya yang telah menurun. Tidak beda jauh dengan sang ayah, ibunya pun terus membicarakan tentang nilai dan tempat akademi yang harus mereka datangi demi bisa masuk ke sekolah kedokteran nantinya, tanpa bertanya tentang pendapat Yunso. Dan yang membuat ia sama sekali tidak tertarik karena tampaknya ini adalah makanan sehari-harinya yang penuh dengan tuntutan dari orang tuanya untuk menjadi yang terbaik dan yang pertama tanpa memikirkan hal yang sebenarnya Yunso inginkan. Keesokan harinya, Haejun pun menghampiri meja Yunso dan melihat buku yang sedang ia pelajari. Yang membuat Haejun kagum adalah Yunso yang sudah jauh mempelajari pelajaran yang belum mereka pelajari. Hal itu pun membuat Haejun kagum, namun Yunso tampak kesal dengan pujian yang tampak naif itu. Akan tetapi Haejun tetap ingin memujinya yang telah berusaha keras. Namun hal itu pun membuat Yunso semakin kesal mengingat ia sekarang berada di ranking 2. Saat ia yang ingin pergi, tampak ia tiba-tiba lemas dan hampir saja terjatuh, yang membuat Haejun langsung spontan ingin menolongnya. Namun Yunso langsung menepis tangannya, dan yang terjadi adalah dengan panik, Haejun pun langsung menggendong Yunso menuju UKS mereka. Yang ternyata hal itu disaksikan oleh sahabat Yunso. Setelah sampai di UKS, Haejun pun merawatnya dengan baik sebelum ia pun pergi. Namun saat ia hendak pergi, Yunso memanggilnya dan memintanya untuk tetap tinggal di sana bersama dengannya. Karena ia yang tidak ingin sendirian. Yang membuat Haejun tidak bisa menolak permintaan itu. 혼자 있기 싫으니까 거기 말고 여기 있는 것 같은데. Namun kedekatan ini pun semakin dekat dengan sikap Yunso yang ingin diperhatikan membuat jantung Haejun berdegup dengan kencang ketika Yunso semakin wadidau dan mempersilahkan Haejun untuk memeriksanya. Hal itu pun membuat Haejun yang polos, grogi dan langsung pergi meninggalkan Yunso yang tersenyum tipis menyaksikan tingkah Haejun itu. 나 수업 가. Saat di rumah, kejadian tadi pun membuat Haejun menjadi sangat gelisah memikirkannya. Sampai pada akhirnya, ia mendapat pesan dari si Pirang bahwa besok adalah hari ulang tahun Yunso. Rasa gelisah itu pun semakin menjadi-jadi ketika ia melihat Yunso yang bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sehingga saat bermain dalam pelajaran olahraga, ia menjadi sangat semangat sebelum pada akhirnya ia terpukau melihat kecantikan Yunso yang kini bisa tersenyum dan tertawa lepas dalam permainan itu. Hingga pada akhirnya yang terjadi adalah kejadian itu pun menjadi tertawaan bagi murid-murid lainnya, yang membuat Nayeon menjadi bingung melihatnya yang pintar namun tampak konyol. 완전 찐따. 생긴 건 멋있어. Saat ini juga Yunso pun menceritakan kejadian sebelumnya yang membuat Haejun hanya bisa terdiam. Hal itu pun membuat Nayeon sadar tampaknya Haejun benar-benar mulai menyukai Yunso. Namun ia juga memperingatkan Yunso jangan sampai ia menjadi benar-benar jatuh cinta pada Haejun. 근데 완전 굳어가지고 관심 있는 거 아니지? 말이 돼? 봐라 피를 봐. 너 아까 좋은 사 쳐다봤지? Sedangkan di lain sisi, si Pirang mengatakan jika Haejun jatuh cinta pada Yunso, itu dapat menghancurkan hidupnya sendiri. 아 몰라. 형님 먼저 갈 테니까. Haejun pun beristirahat sampai ia tidak sadar terbangun jauh setelah jam pulang sekolah. Dan saat ia ingin pergi, di saat itu juga ada Yunso dan wali kelas di sana yang sedang berdebat. Selayaknya perdebatan orang yang sedang berpacaran, di mana si wali kelas menolak membicarakan suatu hal yang Yunso inginkan lagi. Walau Yunso terus membujuknya, namun tetap ia tolak. 야 조윤서.
Setelah itu Yunso yang kesal pun pergi dan dikejar oleh Haijun. Haijun yang juga kesal langsung bertanya mengapa Yunso seperti ini, kemarin dengan seorang ajusi dan sekarang dengan wali kelas mereka. Sehingga membuat Yunso kesal karena ini bukanlah urusan Haijun. Namun dalam persitigangan ini Haijun pun keceplosan. 내가 왜 상관이 없어? 뭐라도 돼? 그래 된다. 내가 너한테 관심 있으니까. Dia pun keceplosan mengungkapkan sejak hari pertama ia sekolah di sana, ia sudah menyukai Yunso. Walau ia melakukan semua semaunya dan kasar, tapi tetap Haijun suka padanya dan memohon pada Yunso untuk berhenti dengan mereka. Akan tetapi Yunso tampak kesal karena ia juga tidak pernah meminta Haijun untuk menjaganya dan dia pun langsung pergi. Namun Haijun ingin bertemu dengannya di stasiun Daichi dan akan tetap menunggu di sana sampai Yunso tiba di sana nantinya. Dengan santai Haijun pun pulang menggunakan sepedanya, namun ternyata remnya pun blong yang menyebabkan ia kecelakaan kecil. Dan setelah ia membawa sepeda itu ke bengkel, mekaniknya mengatakan bahwa ternyata ada orang yang sengaja memutus tali rem sepeda Haijun yang berniat untuk mencelakainya. Dan di saat itu juga ada yang mengirim pesan padanya. 지금도 훌륭합니다. Sementara itu Yunso bersama dengan ibunya mendatangi salah satu tempat bimbel kedokteran yang terbaik di sana, yang mana hanya orang-orang khusus aja yang bisa belajar di sana. Namun tempat itu pun menolak Yunso mengingat peringkatnya baru-baru ini menurun, yang membuat ibunya tersinggung merasa mereka menganggap Yunso tidak selevel dengan mereka. Dari situ juga ia langsung menghubungi kenalannya dan meminta saran tempat bimbel yang lebih bagus lagi. Ia pun memarahi Yunso yang tidak bisa lulus tes begitu saja, dan Yunso pun langsung membantah ketika sang ibu mengajaknya untuk ke tempat lain karena ia sudah sangat muak dengan semua ini beserta dengan peraturan-peraturan sang ibu. Ya, seperti template pada orang tua umumnya yang seperti ini. Sang ibu pun mengatakan ini demi kebaikan Yunso. Namun Yunso sama sekali tidak merasa ini demi kebaikannya dan membuat ia lebih emosional lagi karena ia tidak pernah menginginkan dan meminta ini semua. Sementara sang ibu sama sekali tidak pernah bertanya apa yang dia inginkan. Namun sang ibu tetap pada pendiriannya dan mengatakan Yunso akan menyesal di kemudian hari jika tidak mendengarkannya. 후회한 적 없었잖아. 엄마 진짜 대단해. Yunso pun pergi dengan rasa sedih dan berhenti di sebuah stasiun tanpa ia sadari. Dan ternyata sudah selarut ini Haijun masih menunggunya di sana dan menyapa Yunso dengan gurauan kecilnya. Namun seketika ia terdiam melihat mata Yunso yang telah berkaca-kaca. 야, 왜 그래? 너 울어? 울긴 누가? Walau Yunso berdalih bahwa ia tidak sedang menangis, melainkan sedang kedinginan, dan ia pun ingin pergi karena ia di sana bukan ingin menemui Haijun. Akan tetapi Haijun mencegahnya dan memberikannya kopi untuk menghangatkan dirinya dan mengungkapkan rasa senangnya karena Yunso telah datang ke sana dan langsung ingin mengantarnya pulang. 가자. 나 집에 안 갈 거야. 뭐 할 건데? Dari situ Haijun mengajaknya ke sebuah tempat dan menunjukkan rasi bintang hasil karyanya yang membuat Yunso takjub dan senang karena Haijun pertama kali memperlihatkan karyanya kepada orang lain, yaitu Yunso. Haijun pun menunjukkan bintang Scorpio, yaitu bintang yang paling terang dari semua bintang yang ada di sana, yang mana itu adalah bintang kelahiran Yunso. Sudah merasa lega dan baikan, Yunso pun diantar Haijun menuju stasiun untuk pulang. Dan di saat itu juga dengan sedikit kebimbangan Haijun ingin menyampaikan sesuatu. Namun saat Yunso ingin berbalik melihatnya, ia pun melarangnya karena ia ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pada Yunso dan dengan nyanyian dan sedikit malu-malu. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 조윤소. 생일 축하합니다. Ucapan sederhana itu pun membuat Yunso sangat terharu, mengingat ucapan itu untuk pertama kalinya datang dari seseorang, yaitu Haijun, yang bahkan orang tuanya tidak mengingat hari ini adalah hari yang penting baginya. Dengan senyuman dan mata yang berbinar-binar, Haijun mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan hadiah kecil berupa jepitan kepada Yunso, yang membuat ia sangat senang dengan perhatian Haijun itu. 예뻐? 어, 말해줘. 되게 예뻐. 찾았다. Haijun pun terpukau dengan tindakan Yunso itu yang membuat ia sangat senang. Sementara di sisi lain ternyata sedari tadi perbincangan mereka disaksikan oleh Nayeon dan dengan senyuman mencurigakannya ia pun langsung menanyakan keberadaan Yunso yang tidak bisa dihubungi. 어디야, 조은서? 왜 연락이 안 돼?
Keesokan harinya saat Yunso tiba di sekolah, Nayeon langsung menghampirinya dan bertanya mengapa semalam Yunso tidak bisa dikabari. Dan Yunso pun menjawab bahwa ia yang sedang tidak enak badan. Akan tetapi saat itu juga teman-teman Yunso heboh melihat sebuah foto dan menatap sinis ke arah Yunso yang membuat ia sangat heran. Tidak hanya Yunso, ternyata Haejun juga mengalami hal yang sama. Semua siswa melihat dan membicarakannya karena ternyata foto yang mereka lihat tadi adalah foto mereka berdua saat di UKS yang dinarasikan bahwa Haejun melecehkan Yunso. 오반네 친구가 봤대. 조은서가 반항하니까 이혜준이 억지로 그랬다던데? 너지? 뭐가? Sementara itu Yunso langsung menemui Nayeon dan menuduhnya melakukan itu semua. Namun dengan senyuman watadosnya dan mencurigakannya, ia mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Namun ia melanjutkan perkataannya dan menyuruh Yunso lebih baik mengatakan pada semua orang bahwa Haejun memaksanya, karena lebih baik menghancurkannya sekarang daripada membuat Haejun benar-benar menyentuh milik Yunso. Dan perkataan itu pun membuat Yunso kaget dan speechless dengan sikap dari temannya ini yang ia tidak 어차피 duga-duga. 이해준 골로 가는 거 시간 문제인데 그거면 된 거 아니야? 너 같은 것들 아주 잘 알지. Dari kejadian itu pula, Haejun harus disidang oleh guru, yang membuat ia tidak bisa berkata-kata karena ia tidak memiliki bukti yang kuat bahwa bukan seperti itulah kejadian sebenarnya. Dan setelah itu, di luar si Pirang sudah menunggu Haejun dan menceramahinya tentang perkataannya sebelumnya bahwa Yunso, si gadis kasar itu, akan menghancurkan hidupnya. Perkataan itu pun membuat Haejun marah dan menyuruhnya untuk berhenti. Hal itu pun membuat si Pirang marah juga kepadanya dan mengatakan tidak akan ikut campur lagi dengan urusan Haejun. 네 알아서 해. Di saat itu juga Haejun melihat Yunso dengan tatapan yang seakan-akan berkata, ayo kita jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun respon Yunso ternyata mengecewakan Haejun, bahwa ia seperti tidak peduli dengan kisah mereka sebelumnya. 근데 이혜준 이제 어떻게 되는 거냐? Yang ternyata dari kejadian itu membuat para wanita membicarakan dan jijik kepada Haejun. Dan dari situ juga Haejun terancam tidak akan bisa mengikuti ujian. Hingga pada saat ujian tiba, ia sangat tidak terima ketika menyadari Yunso sampai sekarang bersikap seakan-akan tidak tahu apa-apa. Sehingga membuat ia memberontak dan meminta untuk Yunso mengatakan sesuatu. Dan akan menunggunya di depan sekolah untuk membicarakan hal itu. Sampai saat pulang sekolah tiba, Yunso sengaja menunggu semua siswa pulang terlebih dahulu. Baru ia memutuskan untuk pergi. Namun di depan kelasnya ternyata Nayeon masih menunggunya. Walau ia ingin mengabaikannya, akan tetapi Nayeon memperingatkannya bahwa semua ini adalah keinginan Yunso sendiri. Dan jika ia ingin tetap menemui Haejun, maka Nayeon mengancam semua di antara mereka akan berakhir. 니들 지금 뭐 하는 거야? Di lain sisi, Haejun tetap menunggu Yunso yang tidak kunjung datang. Dan sialnya ia bertemu dengan Nayeon dan menanyakan keberadaan Yunso. Dan Nayeon pun mengatakan bahwa ia tengah bersama dengan wali kelas mereka. 이게 네가 생각한 방법이냐? Ternyata si wali kelas sedang memarahi Yunso tentang pembicaraan mereka sebelumnya, di mana Yunso memohon untuk sang wali kelas agar merevisi catatan siswanya. Namun karena ia menolak, si wali kelas menuduh Yunso melakukan semua ini sebagai solusinya dan mengatakan bahwa anak-anak manja seperti Yunso akan terus-menerus menyalahkan orang-orang dewasa, yang membuat si wali kelas tidak mengerti lagi dengan Yunso. 하고 싶기나 해요. Dari situlah Yunso mengungkapkan kekesalannya kepada si wali kelas, di mana selama ini si wali kelas tidak pernah bertanya ketika ia ketinggalan kelasnya. Hanya karena ia murid terbaik, si wali kelas tidak menghiraukan ketertinggalannya dan tidak pernah bertanya sebagai seorang guru apakah ia baik-baik saja dengan semua ketertinggalan itu. Hanya karena ia adalah anak dari seorang direktur rumah sakit, ia diabaikan dan digampangkan bahwa semua orang menganggap ia akan mampu berjalan sendiri. 이게 뭐가 있어요? 보자보자니까 너 지금 뭐라 그랬어? 이거 나요! 뭐라 그랬어? Perkataan itu pun membuat sang guru marah dan emosi kepada Yunso. Namun untungnya Haejun datang dan menghentikan tindakan si wali kelas itu dan langsung menggenggam tangan Yunso dan membawanya pergi dari sana. 그만하시라고요! 않고 싫은 거 다 아니까! 그만하시라고요.
Perkataan itu pun membuat Yunso sadar bahwa hanya Haejun lah yang paham dan mengerti dengannya. Akan tetapi tampaknya saat itu Haejun juga emosi karena ia tahu bahwa Yunso tidak memulai rumor itu dan dia tidak melakukan apapun. Kata-kata seperti itulah yang Haejun harapkan keluar dari mulut Yunso. Namun Yunso juga tidak tahu harus berbuat apa karena mendapatkan tekanan dari sana-sini yang membuat ia tidak bisa berbicara. 아니라고 말하라고! 내가 아프다고 말하면 뭐가 달라지는데? Walaupun begitu, Haejun tetap ingin mengantar Yunso. Walaupun di tempat ini mereka akan berpisah. Namun sebelum Yunso pergi jauh, Haejun memanggilnya dan mengatakan dengan tulus bahwa perkataannya sebelumnya sungguh-sungguh dari dalam lubuk hatinya. Bahwa ia benar-benar menyukai Yunso. 나 때문에 소문나고 너 학생부 불려가고 Perkataan itu pun membuat Yunso bingung karena dengan semua masalah yang terjadi pada Haejun disebabkan olehnya. Ditambah lagi dia adalah orang yang kasar, sehingga ia heran mengapa Haejun masih bisa tetap berkata seperti itu. 나도 그랬었으니까. Dengan tatapan yang menyedihkan, Haejun pun berkata bahwa dia juga sama seperti Yunso, di mana saat di sekolah lamanya ia sering dibully dan dipukuli karena masalah nilai, sampai saat ia menyadari bahwa ia sendirian. Dan hal itu pun dapat ia rasakan di dalam diri Yunso, sehingga ia dapat mengenali Yunso lebih dalam lagi daripada orang lain. Perhatian itu pun membuat hati Yunso terenyuh. Ditambah lagi Haejun mengatakan bahwa mulai sekarang Yunso tidak sendirian, yang membuat ia menyadari bahwa hanya Haejun lah yang bisa mengerti tentangnya. Haejun pun membahas tentang perumpamaan bintang yang tidak terlihat saat itu. Namun bukan karena tidak terlihat dia tidak ada, melainkan dia ada di tempat lain dan bersinar dengan caranya sendiri. Dengan begitu ia menenangkan Yunso bahwa tidak masalah jika tidak bersinar terang, karena kamu adalah bintangku. 조은서 이별도. 혜준아 어디 있는지 좀 알려줄래? Perkataan Haejun itu pun membuat Yunso terharu dan meminta untuk ditunjukkan bintangnya. Tampaknya permintaan ini sederhana, namun permintaan ini menyimpan makna terdalam. Yang mana Haejun tahu bahwa bintang Yunso tidak akan terlihat saat itu, karena itu hanya akan muncul di musim panas. Namun walau tidak bisa terlihat sekarang, ketika waktu berlalu dan musim panas tiba, itu akan terlihat dan akan sangat indah. 그때 같이 보러 갈래? Waktu pun berlalu, di mana kali ini si Pirang menyampaikan bahwa Haejun dipanggil wali kelas mereka. Sementara di lain sisi, Yunso dipanggil oleh Nayeon karena ingin menyampaikan sesuatu. Akan tetapi saat itu juga, Yunso terkejut melihat lampu rasi bintang milik Haejun telah ia pecahkan. Dan dari situlah Yunso sadar bahwa selama ini dari pot bunga yang jatuh itu adalah ulah Nayeon, yang membuat Yunso emosi dan menyuruhnya untuk berhenti. Akan tetapi, ia pun berdalih bahwa semua ini adalah permintaan Yunso, yang ternyata semua ini dilandasi dengan rasa irinya selama ini, karena selama ini ia merasa hidup di dalam bayang-bayang Yunso dan harus mengikuti suasana hati Yunso. Dan hal itu pun adalah hal yang terburuk yang pernah ia rasakan. Perkataan itu pun membuat Yunso speechless karena selama ini ia menganggap mereka adalah teman baik. 친구 아니었니? 친구? 어떡하지? 난 너 친구로 생각한 적 한 번도 없었는데. 불쌍한 이해준. Saat ini pula ekspresi Nayeon seketika berubah dan membahas betapa kasihannya Haejun jika ia tahu semua ini adalah rencana Yunso. Perkataan itu pun membuat Yunso heran karena ternyata Haejun ada di belakangnya, yang membuat kita sadar bahwa ternyata si Pirang juga ikut di dalam permainan ini. 진짜 안 내? 어떻게 다 들은 거야? Dalam situasi ini, Yunso tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa membela dirinya. Ditambah lagi, Haejun melihat lampu rasi bintangnya telah pecah dan langsung pergi dengan amarahnya. Yunso pun menyusulnya dan berusaha menjelaskannya. Namun Haejun yang masih berada di dalam emosinya, yang mengira sedari awal ini adalah ulah Yunso, dan membuat ia tidak habis pikir karena ia masih bisa mempercayai Yunso. Yunso pun terus mencoba untuk menjelaskannya, namun selalu dipotong oleh Haejun dengan sangat emosi karena merasa dibodohi oleh orang yang ia sayangi. 내 앞에서 그렇게 슬픈 척 외로운 척 해놓고 뒤에서 나 병신 만들고?
딱 한 번만 내 말 좀 들어보면 안 돼? 사람 어떻게 흘렸냐? 넌 점수라면 뭐든 다 아는 애니까! 너 진짜 나쁜 년인 거 알아? Di lain sisi, si Pirang sedang merenung sebelum akhirnya Nayeon menghampirinya dan memberikan imbalan atas kerja kerasnya. Namun saat ini ia tidak ingin terlibat lagi, namun membuat Nayeon senyum kampret karena merasa semua ini menyenangkan. Ditambah lagi peringkat mereka juga naik. Walau si Pirang mengatakan ia tidak suka melakukan ini, namun Nayeon masih merasa ini belum berakhir dan masih bisa ia buat peringkat mereka lebih tinggi lagi. 싫어? 그 얘기 들었어? 명문중 어떤 여자애가 Dari situlah Nayeon tampak merencanakan sesuatu dengan menyebar rumor yang mana sebelumnya korbannya adalah Haijun. Tampak kali ini ia mengincar peringkat 1, di mana kali ini ia menyerang Yunso dengan rumor bahwa Yunso dengan sengaja menyuruh Haijun menyentuh payudaranya agar Haijun mau menurunkan nilainya sendiri. Dan dengan cepat pula berita itu menyebar bahkan sampai ke sekolah-sekolah lainnya. Dengan begitu, Yunso pun diteror dengan kata-kata makian yang merendahkan. Dan teman-teman sekelasnya pun mulai membulinya dan melemparinya dengan susu serta mengolok-oloknya. 싸가지 킨 망신 동영상. Tampaknya berita itu serta segala kesulitan Haijun dan Yunso sampai ke telinga ibu Haijun. Sehingga satu kalimat keluar dari mulutnya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dan satu pelukan yang tulus dari sang ibu yang ikut merasakan rasa sakit putranya dapat menenangkan hati Haijun. Saat di sekolah, Haijun pun tidak peduli lagi dengan nilai-nilai dan peringkat itu. Begitu juga saat ia melihat Yunso yang dibully sampai terjatuh. Ia pun menginjak hadiah pemberiannya yang masih disimpan oleh Yunso sambil mengucapkan selamat karena telah mendapatkan peringkat pertama. Scene ini menjadi cukup menyedihkan ketika menyadari satu-satunya orang yang bisa memahamimu telah pergi dengan membawa kenangan buruk. Ditambah lagi saat di rumah, ayah dan ibu Yunso hanya bisa membanggakan nilainya saja dan mengatur semua kehidupan Yunso dengan apa yang mereka inginkan, tanpa sekali lagi bertanya apa yang Yunso inginkan. Ditambah lagi ketika ia menyadari tali sepatunya yang telah terlepas dan membuat ibunya meremehkan hal itu karena mereka sedang berbicara. Dan dari situlah Yunso benar-benar sadar tidak akan ada lagi yang mengikatkannya dan tidak akan ada lagi yang memperdulikannya, serta menyampaikan kepada mereka bahwa ia sudah sangat lelah dipaksa terus maju dan terus maju sampai entah kapan itu berakhir. 여기서 얼마나? 얘 은서야. 명문 좀 갔어요? Di lain sisi, saat Haijun sedang di warnet, ia mendengar para pria di sana membicarakan Yunso dan betapa cantik dan seksinya dia, sehingga ia menghampiri mereka dan melihat rumor yang telah tersebar itu. Dan dari situlah ia sadar bahwa dulu Yunso benar-benar ingin mengakhiri hidupnya, serta semua masalah yang telah terjadi ini sebelumnya pun juga bukanlah ulahnya, karena dia tidak akan mungkin menyerang dirinya sendiri. 니들이 좋은서 뭘 알아! Haijun pun langsung pergi. Sementara itu dengan tali sepatu yang masih terlepas, di suatu tempat Yunso sedang menaiki tangga. Dan Haijun pun terus berlari mencari-cari keberadaan Yunso. Yang ternyata Yunso menuju sebuah atap gedung. Dan di saat itu juga ia mengingat saat-saat ia ingin mengakhiri hidupnya dan bertemu dengan Haijun yang merusak semuanya. Namun di saat itu juga ia merasakan sebuah kelegaan tanpa alasan. 이상하게 다행이란 생각이 들더라. 너도 날 좋아할까였어. Ternyata selama ini walau dalam sikap cuek dan sinisnya kepada Haijun, ternyata dia pun menyukai Haijun dan ingin memastikan apakah Haijun juga suka padanya. Sampai pada akhirnya ia benar-benar merasakan rasa suka itu kepada Haijun. Walau kini ia menyesali hal itu karena tidak pernah mengungkapkan hal itu kepada Haijun, yang membuat ia sekarang merasakan rasa sakit itu. 나 이제 어떡하지? 준서!
setelah Haijun tiba di sana, ternyata Yunso tidak terlihat di sana lagi. Yang membuat semakin mencekam yaitu terdengar suara sirine ambulan. Namun ia tetap mencari Yunso, sampai pada akhirnya ia pun merasa lega karena telah menemukan Yunso yang tengah duduk termenung sendirian. Tanpa kata-kata, ketika Haijun melihat tali sepatu Yunso yang telah terlepas, ia pun langsung mengikat tali sepatu mereka sebagai tanda bahwa mulai kali ini tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Perhatian sederhana dan datang dari orang yang tepat itulah yang membuat Yunso tidak dapat membendung tangisnya lagi, yang dibalas dengan senyuman dan pangkuan tangan dari Haijun yang menenangkannya. Dari situlah mereka pun melangkah bersama dan membuat Yunso sadar dengan perkataan Haijun yang sebelumnya adalah kebenaran, bahwa kita tidak perlu harus selalu bersinar, bahkan jika sinar itu yang diinginkan oleh orang tua, karena kita perlu bersinar sesuai dengan apa yang kita inginkan. 같이 보러 가줄래? 그래, 그러자. Oke, sekian pembahasan film kita kali ini. Satu hal yang gua dapat yaitu sebuah perhatian kecil dapat menyelamatkan seseorang. Atau bahkan perhatian kecil itu datang dari orang yang tepat dan tulus dapat merubah seseorang menjadi lebih baik lagi. Terkadang seseorang yang tampak hebat, baik-baik saja dan punya segalanya, bukan berarti dia sedang bahagia. Karena bisa saja ia sedang menyenangkan orang lain dan mengesampingkan hal-hal yang dia inginkan. Dan jika kalian ada yang sedang berada di posisi ini, sadar. Karena yang terutama diri sendiri dulu. Cari bahagia diri sendiri dulu, barulah orang lain. Seperti halnya saat ibu hamil naik pesawat, dan ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka sangat dianjurkan menyelamatkan diri sendiri dulu, barulah bertindak menyelamatkan bayinya. Sayang dan cinta terhadap diri sendiri bukanlah berarti egois, ingat itu. Oke, sekian video kali ini. Gua ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton sampai akhir cerita. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you.